Sedih ya, kecewa ya saat kamu tahu ayah atau ibumu selingkuh. Hal yang wajar jika seorang anak sangat kecewa, terpukul, terkejut, atau bahkan trauma jika dia tahu salah satu orang tuanya atau bahkan kedua orang tuanya selingkuh. Tapi ada beberapa hal sebagai anak yang perlu kamu lakukan. Yang pertama adalah tenangkan dirimu dulu. Jangan langsung menyalahkan orang tua kamu yang melakukan perselingkuhan. Sadari bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu itu pasti ada alasan tertentu. Kamu sebagai anak tetap harus menghormati kedua orang tua kamu. Begitu pula dengan perilaku-perilaku mereka yang mungkin memang sudah salah. Tetapi di posisi anak, kamu tetap harus menghormati mereka. Yang pertama harus kamu lakukan adalah ajak ngobrol di situasi-situasi tertentu yang memang memungkinkan. Kamu ajak ngobrol. Misalnya jika ayahmu yang berselingkuh, kamu ajak ngobrol. Bilang terus terang bahwa kamu mengetahuinya. Pak, aku tahu papa selingkuh sama tante ini atau sama siapa. Kenapa papa lakukan itu? Mungkin reaksi papamu atau kedua ayahmu itu kaget ya, marah, menyalahkan. Sana, apa yang kamu tahu? Itu wajar. Kamu jangan tersulut emosi. Kenapa? Karena memang sudah manusia di mana-mana itu ingin selalu mencari selamat, ya. Dengan marah, dia berusaha untuk membenarkan dirinya, denial lah, seperti itu. Jadi kamu diam saja, biarkan mereka atau ayahmu itu meluapkan emosinya dengan memarahi kamu. Kamu ingin tahu kan kenapa dia melakukannya? Kalau memang ayahmu yang selingkuh itu masih marah, pada situasi itu sebaiknya kamu menghindar. Pergi dulu. Beri ayahmu berpikir untuk tenang. Karena dia juga kaget dong. Loh, kok anakku bisa tahu ya aku selingkuh? Dari mana? Gimana taunya? Seberapa paham dia? Yang mana saja yang dia tahu? Itu pasti ayahmu sedang berpikir itu. Beri dia kesempatan untuk itu. Jika ada kondisi atau situasi yang memungkinkan lagi, ajak ngobrol lagi dari hati ke hati. Papa belum jawab. Kenapa, Pak? Apakah mama sudah tahu hal ini? Ditunggu jawabannya seperti apa. Jika papamu berterus terang, enggak, mamamu enggak tahu. Pak, sebenarnya papa sayang tidak sama mama. Itu kamu tanyakan. Lalu, papa sudah tahu enggak resikonya apa? Apakah papa ingin keluarga ini berpisah, berantakan, atau bagaimana dengan perilaku papa yang begitu? Sebenarnya kenapa sih papa selingkuh? Nah, tanyakan dengan lembut. Tapi ini memang tidak mudah ya, karena kamu di posisi anak. Tapi daripada kamu emosi sendiri, menahan marah, menahan kecewa sendiri, dan itu tidak baik untuk kesehatan psikologismu, lebih baik kamu tanya. Kalau papamu tetap melakukan perselingkuhan dan dia tidak mau berubah, ajak ngomong sekali lagi. Pak, kalau mama tidak tahu, saya yang ngasih tahu. Saya tidak ingin mama dibohongin terus sama papa. Pasti resikonya adalah pertengkaran, ya. Tetapi ini lebih baik. Kenapa? Agar pada saat mungkin mamamu paham dalam kondisi yang tidak siap, itu justru akan menimbulkan konflik yang lebih tinggi lagi. Misalnya ketemu di jalan seperti di video-video yang udah beredar, memecahkan kaca mobil. Nah, itu kesannya nggak baik. Jadi lebih baik diselesaikan secara internal dulu. Mama diberitahu pelan-pelan. Pasti mama kaget, pasti mama kecewa. Nah, disinilah tugasmu sebagai anak untuk mendampingi. Cari tahu apakah mereka masih saling mencintai atau tidak. Ataukah penyebab dari perselingkuhan ini justru karena mamamu mungkin tidak ada waktu dan perhatian untuk papa. Atau memang latar belakang pernikahan mereka memang bukan atas dasar cinta, dijodohkan kali atau apa. Ya mungkin kamu sebagai anak yang mungkin sudah cukup
remaja ya, mungkin SMA, itu mungkin sudah paham dengan hal-hal ini, kamu tetap berada di pihak yang netral karena bagaimanapun mereka adalah kedua orang tua kamu. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mencoba untuk upaya kalau memang masih saling mencintai, ayo bagaimana berdiskusi karena kamu sudah mulai remaja ya, ini mau diteruskan atau tidak, kemana tujuan keluarga ini. Beri mereka, ayahmu yang berselingkuh itu, kepercayaan bahwa kita kasih kesempatan. Kalau memang sudah tidak ada kesempatan lagi, maksud saya ayah masih tetap melakukan, ibu pun juga sudah nggak peduli, atau keluarga ini memang sudah dalam tanda kutip sudah tidak bisa diselamatkan, memang sudah bukan ranah kamu memaksa mereka untuk tetap saling mencintai, memaksa kedua orang tua kamu untuk saling bersama tetapi tidak merasa nyaman, ya kita hormati keputusan mereka, entah itu akan lanjut atau mereka akan tetap bercerai. Jadi dengan begitu kamu pun merasa ada perasaan lebih siap, lebih legowo, sehingga perasaan-perasaan yang menyebabkan kamu broken home itu akan terhindari. Bagaimanapun suami istri itu punya alasan-alasan tertentu, punya komitmen-komitmen tertentu yang anak harus hormati. Jadi mau berpisah mereka, orang tua itu pasti sudah punya alasan. Kamu sebagai anak tetap harus menerima. Yang penting mereka berpisahnya baik-baik. Semua perhatian, kebutuhan kamu sebagai anak tetap terpenuhi. Silahkan belajarlah yang rajin, teruskan masa depanmu. Jangan jadikan alasan orang tuamu bercerai atau orang tuamu mengalami perilaku yang tidak baik itu justru membuat kamu tidak memiliki masa depan yang baik. Tetap semangat karena orang tua tetap, apapun yang dilakukan adalah orang tuamu. Hormati mereka.